Pemirsa, sejumlah pertokoan di Bukit Bintang, Malaysia tutup di hari pertama pembatasan pergerakan nasional atau lockdown di Malaysia. Lockdown direncanakan berakhir pada 31 Maret mendatang. Suasana di kawasan Bukit Bintang, Malaysia pada Rabu pagi sedikit lengang. Padahal setiap paginya, kawasan ini biasanya dipadati pengguna jalan raya untuk menuju ke tempat kerjanya masing-masing. Di hari pertama pembatasan pergerakan nasional atau lockdown ini, seluruh pertokoan yang ada di kawasan itu pun tutup, kecuali restoran atau toko yang menyediakan makanan. Para pengunjung juga hanya diperbolehkan membeli makanan untuk dibawa pulang. Sementara di kawasan Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia, aktivitas tampak berjalan normal. Di antaranya pegawai di 25 sektor layanan penting di Malaysia, yakni kantor listrik dan sarana transportasi publik. Selama lockdown, supermarket, pasar hingga toko yang menjual barang keperluan harian dipastikan akan buka seperti biasa. Lockdown yang diberlakukan hingga 31 Maret mendatang ini diberlakukan untuk menekan peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Malaysia. Hingga saat ini terdapat 673 kasus positif COVID-19 di Malaysia, 2 diantaranya meninggal dunia. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Dimas Purnomo, TV One mengabarkan. Warga Malaysia mendukung langkah pemerintah menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Kebijakan ini dilakukan untuk memerangi penyebaran virus corona di Malaysia. Warga Malaysia memilih untuk tinggal di rumah mereka jika tidak ada keperluan yang mendesak. Pemerintah Malaysia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas luar ruangan, terlebih acara yang dihadiri oleh banyak orang. Kebijakan ini pun diikuti oleh warganya. Masyarakat mendukung kebijakan demi kebaikan bersama. Dia tak akan ada mass gathering among people, and then itu akan kerajaan telah memupuk untuk kita laksanakan social distance. So bila kita dah buat movement control, so tak ada orang yang akan pergi mass gathering dan semua tempat dah ditutup. Saat ini saya setuju je dengan langkah-langkah kerajaan sekarang ni, apa yang dia perintahkan kan, untuk kebaikan kita semua masyarakat manusia ni lah. Hanya beberapa toko yang menjual kebutuhan pokok dan SPBU yang diizinkan tetap beroperasi selama masa karantina. Karantina wilayah atau lockdown dilakukan menyusul meningkatnya kasus virus corona di Malaysia yang sudah mencapai 673 orang. Warga Malaysia mulai memborong bahan makanan menyusul pemberlakuan karantina wilayah. Sejumlah supermarket melakukan pembatasan pembelian. Saat ini pemirsa, Malaysia menjadi salah satu negara dengan kasus corona tertinggi di Asia Tenggara. Warga mulai memburu supermarket untuk menstok kebutuhan pokok seperti mie instan. Ruas jalan di kota Kuala Lumpur nampak lengang. Beberapa kafe dan restoran tetap buka, namun pembeli hanya diperbolehkan membeli makanan untuk dibawa pulang saja. Sejumlah supermarket besar seperti Midin memberlakukan sejumlah peraturan seperti membatasi pembelian makanan pokok seperti beras, tepung, minyak, cairan pembersih tangan, dan juga disinfektan. Perbatasan Malaysia dengan Singapura yang biasanya padat hingga menimbulkan kemacetan kini sepi. Hal ini menyusul pemberlakuan lockdown atau karantina wilayah oleh pemerintah Malaysia. Inilah pemandangan sehari-hari di Johor, Singapura, Causeway. Kemacetan menjadi hal biasa terjadi di perbatasan antara Malaysia dan Singapura ini. Namun, sejak pemberlakuan lockdown atau karantina wilayah oleh pemerintah Malaysia, jalur perbatasan ini mendadak menjadi sepi. Malaysia memberlakukan larangan masuk bagi siapapun dari luar Malaysia, dan penduduk Malaysia pun tidak diperkenankan untuk pergi ke luar negeri. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Dimas Purnomo langsung dari Malaysia. Kami ingin tahu, Dimas, bagaimana suasana pemberlakuan lockdown di hari pertama di Malaysia? Baik, terima kasih Andro. Pemberlakuan movement control order atau dapat juga disebut pembatasan pergerakan secara nasional
Saat ini saya berada di salah satu kawasan pusat keramaian, yakni Bukit Bintang, yang dimana setiap harinya, jika biasanya para penduduk atau pengunjung atau wisatawan akan memenuhi area Bukit Bintang ini, mereka akan mengambil spot-spot untuk bersuah foto dan mereka akan berbelanja di sepanjang jalan kawasan Bukit Bintang ini. Namun dapat Anda saksikan di belakang saya nyaris cukup lengang. Jadi lain dari hari-hari biasanya. Memang pemberlakuan ini sendiri telah diterapkan oleh pemerintah Malaysia mulai hari ini hingga tanggal 31 mendatang. Pemberlakuan ini sendiri masih tampaknya masih belum dipahami betul oleh masyarakat Malaysia. Pasalnya pihak pemerintah Malaysia, khususnya Kementerian Kesehatan Malaysia, masih terus menghimbau supaya warganya menahan diri untuk tidak bepergian, terutama lintas negara bagian, demi mencegah penularan wabah COVID-19. Jika warga masih tidak ikut andil dalam kebijakan pembatasan pergerakan tersebut, dikhawatirkan akan terjadi gelombang ketiga penularan virus corona yang diperkirakan akan menjadi yang lebih besar dibanding gelombang pertama yang melibatkan klaster jamaah Masjid Petaling Kuala Lumpur. Meski tidak ada kewajiban untuk senantiasa tinggal di dalam rumah sebagaimana lockdown yang sesungguhnya, namun warga Malaysia dihimbau tidak bepergian kecuali ada urusan yang mendesak. Selama pemberlakuan pembatasan pergerakan nasional ini, pemerintah Malaysia juga telah menjamin kebutuhan pokok, terutama makanan, cukup atau tersedia dengan cukup. Sehingga warga tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan. Selain 25 sektor layanan masyarakat yang dipastikan tetap buka seperti biasa, pasar hingga supermarket yang ada di pusat-pusat perbelanjaan dipastikan juga akan terus dibuka sepanjang pemberlakuan isolasi nasional ini. Sehingga warga dapat melakukan aktivitas keseharian berbelanja kebutuhan pokok seperti biasa. Hanya saja seluruh restoran dan warung makan diminta untuk hanya melayani pembelian untuk dibawa pulang saja. Pembelian tidak diperkenankan atau pembeli tidak diperkenankan makan makanan yang dibelinya di tempat tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi interaksi sosial dengan orang lain karena berpotensi atau rawan akan penularan virus. Langkah pembatasan nasional ini sebelumnya juga disuruhkan oleh Asosiasi Kesehatan di Malaysia. Mereka menilai pemberlakuan pembatasan nasional ini efektif untuk membendung wabah virus corona. Jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi seperti halnya di Italia, di mana jumlah pasien meningkat tajam sehingga fasilitas kesehatan yang ada tidak dapat menampung dan merawat pasien dengan baik. Akibatnya, para petugas medis terpaksa harus menentukan mana pasien yang masih dapat diselamatkan dan mana yang tidak, karena fasilitas kesehatan yang tidak dapat menampung banyaknya jumlah. Dapat kami sampaikan juga hingga petang hari ini, Rabu petang hari ini, terdapat penambahan jumlah kasus COVID, yakni sebanyak 117, menjadikan jumlah COVID seluruhnya di Malaysia 790 dan satu orang dinyatakan meninggal hari ini. Jadi total jumlah yang meninggal di Malaysia hingga petang ini ada 3 orang, 2 kemarin dan 1 hari ini. Dari 117 penambahan kasus baru ini, terdapat 80 pasien yang merupakan klaster masjid jamaah tablik Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Dimas, mengabarkan langsung dari Bukit Bintang, Malaysia. Pemirsa, Malaysia juga menambah daftar negara-negara yang berlakukan lockdown atau karantina wilayah. Dan berikut data negara-negara yang menutup wilayahnya akibat pandemi virus corona. Negara yang melakukan lockdown karena virus corona bisa kita simak bersama pemirsa. China sejak 23 Januari kasus coronanya di atas
20.000 lebih, bahkan di Italia 10 Maret sampai dengan 3 April. Ada sekitar 31.000 lebih kasus corona, yang meninggal mencapai 2.503 orang. Dan yang sembuh, angkanya juga luar biasa, 2.941 orang. Selain itu di Irlandia, lockdown juga sudah diberlakukan sejak tanggal 12 Maret 2020. Dan di Polandia, pertimbangan lockdown karena kasus corona di sana sudah mencapai angka 238 kasus. Tidak berbeda jauh dengan Indonesia sebenarnya. Kemudian Denmark pada 14 Maret sudah memberlakukan lockdown dengan jumlah yang meninggal mencapai 4 orang. Dan Spanyol pemberlakuan lockdown sejak tanggal 15 Maret 2020. Ya, sementara itu Selandia Baru sudah memperlakukan lockdown juga pemirsa. Kemudian juga Arab Saudi sejak 15 Maret 2020 lalu. Lalu di Asia juga ada Filipina. Prancis pun sudah melakukan lockdown sejak tanggal 17 hingga 31 Maret 2020. Demikian Libanon dari tanggal 18 hingga 31 Maret 2020. Dan kita ketahui Malaysia hari ini hingga tanggal 31 Maret nanti juga akan memperlakukan lockdown. Upaya pembatasan yang dilakukan adalah mengimbau warga tidak keluar dari rumah kecuali untuk urusan darurat, kemudian menutup akses di perbatasan negara. Lalu juga melarang berkumpulnya masyarakat di tempat umum. Lalu juga ada pembatasan jam operasi restoran, pertokoan, dan transportasi publik. Bahkan tadi kita mendengar, misalnya saja di Kuala Lumpur, Malaysia tidak diperkenankan warga ini untuk berkumpul di restoran untuk membeli makanan, tetapi hanya boleh untuk take away atau dibawa pulang, begitu Andro ya? Di Indonesia, kebijakan lockdown itu ada di tangan pemerintah pusat, arahannya seperti apa.